شفاعته لكل قول من الخفيف والآدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Al-Fatihah wa sallallahu hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabil kiram wal awliya wa suhada'i sholihin wal ulama ila amili wa li jami'il kitab wa jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min abadina wa ummahatina. Sebutkan nama ibu bapak kita masing-masing. Wa ajdadina wa jaddatina wa zuriyatina wa limasyaina wa liustazina wa li ahbabina wa liman wahakun alaina wa liman a'ana masjid atafah khususan Bapak Haji Murtaza bin Bapak Tukang almarhum ibu dan ayah binti Bapak dan masa almarhum ibu Jarod Bapak Kutilan bi almarhum Bapak Kartoma bin Pulan wa ghairuhum wa barallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali yang terhormat pembina yayasan kita, pengurus yayasan ya. Ada Pak Haji Mulyadi Syarif, ada Pak Is, Amin, DKM kita, para guru, para sepuh, biasku, bapak-bapak, tuan-tuan haji, Pak Haji Tito, teman lama, makin gemuk Pak Haji Tito. Ustazah, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita berada di tanggal 5 bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Salah satu bulan yang Allah amat sangat muliakan di samping bulan yang lain. Ini benar tadi Pak Haji Winarso mewakili kita ikut kuliah subuh gabungan. Nah, diundang secara khusus di masjid apa itu Nurul Madinah kuliah. Ya, langsung saja. Ini kajian kita saya ambil dari kitab di An-Nadratul Ibn, ada pembandingnya namanya Subul Salam. Bulan Zulhijjah ada momentum atau kesempatan emas untuk kita memperbanyak. Kita coba ini kita print out aja supaya lebih mudah. Kita mulai, maaf mengingatkan saja, satu slide nomor 2 sebelah kanan. Masih banyak kita yang kurang hafal kalau urutan bulan-bulan Hijriah, tapi kalau Masehi hafal dah, Januari, Februari sampai Desember. Tapi kalau bulan Muharram atau bulan Hijriah sebagian besar maaf
banyak yang lupa. Ingatnya cuma Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Padahal Allah memerintahkan dari Nabi untuk kita ingat. Jadi yang bulan pertama apa kalau urutannya? Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus Jumadil Awal, terus Rajab, Syawal, terus Zulhijjah. Benar. Jangan Khadijah, nggak ada Khadijah, Zulhijjah. Habis Zulhijjah Khadijah, nggak ada. Nah, ada. Nah ini nih, ya, udah ada di situ lah. Nah, sekarang ada apa di bulan Zulhijjah? Nah, itu ada sebelah kiri ya, slide nomor 3. Hari yang paling mulia, ada hari yang paling mulia di bulan Zulhijjah, yaitu kita yang belum pernah pergi haji, namanya hari Arafah. Ini saudara-saudara kita yang di sana ini sedang sebentar lagi menuju apa namanya Arafah. Karena al-hajju Arafah, puncak dari pelaksanaan haji itu adalah Arafah. Ini dia. Yang kedua, berdasarkan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, Idul Adha tahun ini jatuh pada hari, nah ini namanya Akbar. Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu terutama, Nabi mengingatkan, ajaklah umat muslim kalau Idul Adha, Idul Fitri itu ke masjid atau ke lapangan, walaupun dalam keadaan haid, tapi nggak usah sholat, tetap aja di luar. Jadi ibu-ibu kalau ada keponakan atau ibu-ibu yang dalam menstruasi datang untuk apa? Membesarkan keagungan agama. Para hunsa banci undang. Jadi ada pengumuman ke deka salon. Wah, ada pengumuman banci dan hebat ya. Yang ketiga, maaf nih, sholat Idul Adha itu bedanya dengan Idul Fitri. Hari Jumat itu usahakan habis sholat subuh jangan minum, jangan makan, itu sunnah. Jangan minum, jangan makan. Ngerokok sama aja dong. Jadi jangan minum, jangan makan sebelum sholat. Oh, bedanya. Kalau Idul Fitri haram, makan minum dulu baru. Jadi jangan makan, jangan minum, habis sholat Id baru. Yang keempat, usahakan kalau bisa jalannya beda dari misalnya nih Pak Iswayudi, ya Pak Iswa kalau mau ke masjid lewat sini nih. Nah, ini sunnahnya. Kalau bisa pulangnya lewat Sentul. Nanti lewat sono, kemudian balik. Kejauhan sama dia. Kenapa? Ini dia. Apa ayatnya tadi? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asraha wa qala insanu ma yauma idzin tuhadisu. Allah pengen ya bumi yang kita injek nyaksiin kemana-mana. Jadi kalau bisa di atas itu. Nah. Yang kelima, pakai pakaian yang terbaik. Laundry mulai sekarang. Jangan yang udah 7 hari dipakai yang bagus. Orang-orang Madura keren. Orang Madura, orang-orang Jawa Timur sana itu kalau Idul Adha pulang, karena memang harinya akbar. Lebih mulia mana tingkatan Idul Fitri sama Idul Adha? Adha lebih mulia, tapi umat Islam lebih heroik apa? Lebih heboh Idul Fitri. Terbalik, harusnya Idul Adha. Nggak percaya sekarang? Buktikan dulu. Kalau Idul Fitri, Allah mengharamkan puasanya berapa hari?
Satu Syawal haram puasa. Tapi kalau Idul Adha 4. Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13. Kenapa? Yaumul Tasyrik namanya. Apa tasyrik itu? Yaumul Tasyrik yaumin aklin wa syurbin wa zikrin. Itu hari yang 4 itu 10, 11, 12, 13. Itu hari kata Allah khusus hamba-hambaku makan, minum dan mengingat aku. Aklin, syurbin wa zikrin. Allah pengen seluruh makhluknya makan dan minum karena hari besar. Allah ingin memastikan hambanya makan dan minum kalau hari raya Idul ya, bagi-bagi daging ya. Cina ada berapa Pak Is? Ada 5 ya. Alhamdulillah ya. Ntar kita bahas sedikit ya. Jadi jangan sembahyang, mandi ya, yang bersih. Potong kukunya kalau mau mahal di Cilangkap, 1 kuku 250.000 ya. 250, kalau 10 gede juga ya, 2,5 juta. Kalau sama kaki berapa? Mendingan korban 3,5. Di itu ada Cilangkap, saya pernah ngikut sekali, mau dibayarin. Tapi saya nggak mau kalau perempuan, bukan mahram. Yang banci kan setengah haram setengah enggak. Ya. Oh bisa tak. Dia lupa bagi-bagi juga ada acara ya. Cuma bagi beda sama-sama. Ini laksana haji, kita bersyukur saudara kita yang pergi haji. Bapak, maaf. Kalau bapak, ibu udah umroh, sudah umroh ya, usahakan jangan umroh lagi. Kalau punya uang, berangkatin orang lain, ini baru. Nah, kalau kita udah pernah umroh, nggak usah umroh lagi. Kasih aja orang lain, itu double pahalanya. Orang itu jadi pergi umroh, apapun yang dilakukan oleh orang yang pergi umroh, pahalanya mengalir kepada yang memberangkatkan. Wow. Mana Mas Budi? Mana Budi? Ini kalau Mas Budi kita berangkatin umroh, dikira banget ya, nggak mau pulang dia kawin sama orang sana. Itu Allah nggak bangga orang setiap bulan umroh. Yang Allah agung memberangkatkan orang. Saya nggak perlu sebut namanya. Di Nurul Huda ada salah satu tokoh seangkatan dengan Pak Haji Mulyadi, karena dari Pertamina dia. Selalu memberangkatkan orang itu per bulan 1 kali minimal. Berarti ya setahun 12 orang. Saya tanya, kenapa Pak Haji? Cukup saya sekali aja. Gitu tuh jawabannya. Padahal itu luar biasa. Nanti kalau kita kecemplung di neraka, nggak haram, diharamkan oleh Allah. Karena orang itu bisa pergi haji dan umroh. Gara-gara orang itu. Usahakan dan nggak usah pernah. Kalau memang mau ada lagi nggak apa-apa. Ini adik-adik remaja boleh berangkat umroh enggak? Loh, nyanyi yang jawab. Mau ya? Lo Mas Budi lo? Saya mau Ustaz. Nah, tuh Pak Budi mau tuh anaknya Mas Budi itu orang mulia loh, dia nggak punya dosa. Ya Mas Budi itu. Saya kalau saya jaga, saya demen sama dia. Jadi saya maaf, saya jadi contoh ngomong ya itu kalau bisa ya maaf saya enggak minta maaf ya, tidak bermaksud. Jadi kalau kita sudah pergi haji umroh orang lain, kita punya mertua lagi bengong aja, kita bilang, Bu mau pergi umroh nggak mau? Insya Allah. Yang keempat, melaksanakan ibadah kurban. Nanti kita bahas ada momen tertentu. Nah ini nih, yang banyak keliru. Takbir muqayyad ini yang ini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tahu tuh asbabul urutnya?
tatkala Nabiullah Ibrahim mau menyembelih putra kesayangan Ismail, dia bilang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab sama Ismail, La ilaha illallah. Bayangkan sekarang, bapaknya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab sama anaknya, La ilaha illallah. Langsung malaikat semua, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu asbabul wurudnya. Allah abadikan disebutnya takbir muqayyad. Kapan kita lakukan? Nih, karena di Indonesia tahun ini jatuhnya tanggal 6, hari Jumat depan, maka takbir ini dibaca subuh hari Kamis nih, habis sholat subuh Ustaz Sa'ari, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan baca yang lain, langsung Allahu Akbar. Apa kata para malaikat? Arsnya bergerak. La tukhrijil ars. Kata Allah, uskut, diam, jangan gerak, langit jangan digerakin. Kata malaikat, aku nggak bisa diam selama orang itu masih takbir. Jadi Allah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Johor begitu asar, terus sampai ya, ini sampai tanggal 13 berarti kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin asar selesai. Jadi setiap habis sholat waktu takbir, itu Allah harus bergerak terus. Kalau di Jakarta khususnya, kita umumnya takbir itu pasti malam apa dibacanya mulainya? Malam takbiran kan? Jadi habis Isya, malam Jumat baru. Enggak, yang benar subuh. Jadi Kamis besok tanggal 9 takbir. Kita pas puasa ya, kita puasa. Kalau jadi imam, siapa imam di sini sehari? Yang tidak ada Ustaz Hari ya? Ada khotibnya? Jangan, ambil aja. Ya, khotib itu kali Adha begitu salam, Assalamualaikum, takbir. Kali Idul Fitri haram. Nggak boleh Idul Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, nggak ada. Idul Adha, jadi imam itu kalau besok dia salam tidak takbir. Oh, itu Allah yang memerintahkan itu ya. Jadi kita nih biar agak sedikit paham ya. Nah sekarang ini di slide nomor 4 nih kaitan dengan Pak tema hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin asyr. Ini terlalu warnanya nih, mohon maaf ya. Tapi di sini nyata ya. Wal fajri wa layalin asyr. Wal fajri, demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Wa layalin asyr, dan demi malam-malam yang ke-10. Ini kalau yang maaf, yang anak santri, ini wawunya wawu qasam. Qasam itu sumpah. Wallahi, billahi, tallahi, sumpah. Wallahi, demi Allah. Allah bersumpah. Kalau kita bersumpah demi fajar, kita kalau bersumpah pakai nama wallahi, demi Allah. Enggak boleh bilang demi Jakarta. Haram. Demi kau buah hatiku, aku gak akan mati sebelum. Nggak boleh, demi Allah. Bilang demi Allah. Mohon maaf nih, Pak Idam ya. Saya berapa kali ya jadi saksi Anda cat di KPK.
mulai di Kuningan, KPK ini bahkan di Bogor, di tingkat tinggi Bani pernah dihadirkan untuk saksi Andecan. Itu kan kalau para terdakwa itu disumpah gini kan, palanya nih, tangannya gini, demi Allah, saya akan bersaksi. Dia bilang tidak melakukan. Demi Allah, saya tidak akan bersaksi, menjawab dengan sejujur-jujurnya. Dia berani demi Allah, nggak ngambil uang rakyat. Ternyata 1.000 pun nggak ya, 1.000. Ternyata dibawa ke Sukamiskin. Maaf ya, saya Mas Megro. Saya sebulan sekali waktu tahun 2017 sampai 2022 itu suka isi di Sukamiskin. Isinya orang kaya semua. Para yang orang ngambilin itu, maaf ya, ada saung-saungnya, saung-saung. Makanannya apa? Karena saya disajiin juga, udangnya segede-gede gini, udang apa? Udang apa? Lobster, udang. Itu di Sukamiskin makanan hotel bintang 5. Di pagi sore nggak segede gini, segede gini. Gede. Saya tanya, tidak mana Pak? Gampang di sini Pak. Yang penting duit. Masya Allah. Ada kamar khusus. Ada dulu saya nggak perlu untuk bapak atau tokoh masyarakat, istrinya 3. Tokoh nasional itu ya 3. Di Solo di penjara, Sukamiskin. Saya ngobrol sama dia. Hari Senin istri pertama, jenguk. Ntar hari Rabu istri kedua. Selang hari-hari, Senin, Rabu, Jumat. 3 itu. 3-3-nya bunting. Saya kesel ngomong bunting, artinya tamir. Gimana itu? Ngomongnya demi Allah. Oh berani ya ngomong. Saya mau coba tafsirnya. Ini saya ambil tafsir Munir. Wal fajri, wah kurang alim, mohon maaf. Wal fajri, Allah bersumpah demi waktu fajar. Apa maksudnya fajar? Ini dia. Fajar yang dimaksud adalah waktu subuh setiap hari. Ini waktu yang paling. Siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah seperti hari ini, yang pertama Allah jaga hidupnya, ya, dari pagi sampai besok pagi. Bihismillah. Siapa orang man sholat fajri bil jamaah min hismillah. Siapa orang sholat fajar berjamaah, Allah jaga dari subuh ke subuh besok. Satu. Yang kedua, siapa yang sholat fajar berjamaah, maka paka'ana qiyamul lail. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sembahyang suntuk semalam. Dari maghrib sampai subuh dia sembahyang itu cukup berjamaah. Maka kata Allah, wal fajri, demi waktu fajar. Siapa yang berada di malam fajar dia bangun, usahakan setengah jam sebelum minimalnya udah bangun. Karena subuh jam 3:30 kemudian. Katakan jam 4 udah bangun. Sholat 2 rakaat, sholat witir, apa yang kita bisa. Allah jaga. Ada yang sekarang belum bangun. Banyak ya. Kayak apa rasanya? Kita bangun. Kalau bisa mandi. Kalau saya nggak bisa kalau nggak mandi. Jam 3 saya bangun, saya mandi. Seger. Ya. Dan jangan pernah nggak isi fajar. Ini kalau ada pengumuman di kelurahan, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang membayar kumpul di kelurahan jam 6
4 pagi ada hadiah dari gubernur, sekarung beras uang 3 juta. Itu ada pengumuman situ. Ya, sekarung beras uang 3 juta dan 9 bahan pokok untuk 3 bulan. Yang penting syaratnya datang jam 4. Jam berapa kita datang? Kalau saya mau dari Jawa sendiri. Kan? Padahal sembahyang fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunnahnya aja ngalahin langit dan bumi. Cuman iman ngomongnya. Satu, yang kedua, wal fajri urida Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu fajar Allah sumpah, demi fajar ketika kekasihku kulahirkan. Nabi Muhammad itu dilahirkan fajar Senin tahun 571 Masehi kalau di Masehi. Kalau itu tahun ganjil. Jadi Nabi Muhammad lahirnya itu fajar. Ingat Kiai Zakaria dalam kitab Samil Muhammadiyah karya Imam Tirmizi itu dibahas ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh bintang gemintang keluar, seluruh daun pada girang, semua makhluk yang lain, burung berbunyi menyambut fajar. Jadi hari terbaik langit dan bumi adalah ketika fajar Nabi Muhammad dilahirkan. Gak ada. Makanya wal fajri, demi waktu Nabi Muhammad dilahirkan. Allahu Akbar. Akhirnya jadi hitam. Bapak kalau punya anak lahir lagi ya belum sudah dihitam sama bapak. Keren tuh. Anak istimewa. Gak ada kayaknya kan? Namanya Nabi Muhammad. Yang ketiga nih karena kita kejar waktu. Nah ini dia. Yang benar ini di antara tafsir. Yang dimaksud fajar adalah hari Arafah, tanggal 9. Man somal Arafah kafaratun sanataini. Siapa yang hari Kamis besok puasa Arafah, dosanya 2 tahun Allah jangan diampuni. Nabi yang bicara. Jadi Senin besok kita puasa. Nah enak nih, yang biasa Senin, Kamis yang biasa Senin Kamis, untung nih. Jangan gak puasa minimal 1 hari. Tuh kenapa puasa? Karena orang-orang yang pergi haji gak puasa. Yang gak pergi haji Allah tuntut untuk mendukung sebagai empati. Kita puasa. Maka seakan-akan kita sedang berada di Arafah. Cukup dengan puasa. Ada yang nanya, boleh nggak kalau saya bayar kodok Ramadan belum bayar kemarin? Boleh. Niatnya 2. Ya Allah, saya niat besok puasa Arafah sekaligus bayar utang. Nah, itu sama godin Arafah wal qadai Ramadan. Bahasa Indonesia saja. Ya Allah, besok saya niat puasa Arafah sekaligus kodok yang belum saya bayar di Ramadan. Ini sama dengan Pak Haji Irjon. Bapak datang ke sini, ternyata waktunya mepet, udah mau iqomah, kurang 2 atau 3 menit. Ini sholat tahiyat masjid dulu, apa sholat fajar atau qobliyah subuh? Ulama 2 pendapat. Ya maaf. Yang pertama, utamakan sholat tahiyat masjid karena dia lebih afdal. Nanti gimana sholat qobliyahnya? Nanti setelah sholat subuh dikodok. Tuh. Karena waktunya mepet. Kalau yang kedua kata ulama, gini caranya Ibnu Qayyim, di baru benar juga. Datang kamu lihat tinggal 3 menit, maka niatnya 2. Niat sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat qobliyah. Allah, saya niat sholat tahiyat masjid sekaligus sholat qobliyah. 2. Enak. Hebat agama kita. Ya, kita terus itu ada di situ. Maaf saya berusaha daripada bikin materi lagi, ya ada dah gampangan. Walayalin ashrin, walayalin ashr. Yang 10, tanggal 1 sampai 10 hari. Yang pertama, ahli tafsir mengatakan
Yang dimaksud adalah 10 akhir Ramadan. Ramadan kan tanggal 1 sampai tanggal 30. Ada yang bilang 1 sampai 29. Nah, hari 21 sampai di akhir Ramadan itu hari yang mulia. Allah bersumpah demi fajar ini, orang yang habis sahur di fajar itu Allah muliakan. Satu. Yang kedua, malam tanggal 1 Muharram kan bulan yang mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, makanya takhir ya. Muharram itu nanti habis ini kan, habis Zulhijjah langsung bulan tanggal 10 yang kita bilang untuk nyantunin anak. Jangan ada dibilang lebaran anak yatim. Tidak ada dalam literatur Islam disebutnya lebaran anak yatim. Tidak ada. Lebaran cuma 2, Idul Adha, Idul Fitri. Itu adalah hari membahagiakan anak yatim. Jadi malam itu fajar subuh, siapa yang sedekah subuh itu pahalanya luar biasa. Kalau orang-orang Jawa mandi keris sama kebo bule, kebo dimandi dia kagak mandi. 10. Karena yang terakhir di dia. Ini yang dibahas ini. 10 yang dimaksud adalah tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, hari ini kita berada di tanggal 5. Ini yang benar, ya. Ini yang dalilnya, ya. Saya nggak boleh gitu, dan ini penting. Ini yang tadi kita ngomong yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas dari dari Ibnu Abbas. Ibnu itu anak, Abbas anaknya Abbas. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas. Orang Arab itu cakep menjadi benar. Saya kadang-kadang iya benar. Anak, wahai anaknya Abbas. Enggak nyebut anak itu namanya. Misal anak kita kan Iqbal, enggak nyebutnya Iqbal, bapaknya Muhammad. Wahai anaknya Pak Muhammad. Lebih enak kalian. Guru saya, guru ya. Nama Pak Ildam, anaknya namanya Wibowo. Wahai anak Pak Ildam, tuh. Wahai anaknya Abbas. Hebat. Kalau orang sini enggak, anak Bang Pakul, agak bagus. Jadi yang benar, anak Ibnu Abbas. Ini keponakan Rasulullah. Semoga Allah ridho kepada Abdullah bin Abbas. Qala, ngomong cerita Ibnu Abbas. Anan Nabiya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau qala Allah berfirman, kalau kita qala berbicara. Mamin ayamin al-amali sabrihi ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayat, yakni ayyamul ashril Zulhijjah. Qalu wala jihada ya Rasulullah fisabilillah. Qala ya wala jihada fisabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali summa lam yakhruj wa lam yarji min zalika bi syai'in. Itu udah ada artinya. Ya, maaf ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi kita, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah di dia ini. Tidak ada hari ketika kita berbuat baik Allah lebih senang dilakukannya kecuali pada tanggal 1 sampai 10. Kita sholat subuh hari ini Allah dekat ketimbang subuh-subuh yang kemarin-kemarin, karena di tanggal yang mulia. Bapak sedekah hari ini 5.000 misalnya, Allah senang karena hari ini beda tanggalnya. Ulama Jabbar Al-Hambali berkata gini, amalan kecil
apabila dikerjakan pada waktu istimewa, khususnya tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, maka hasilnya beda ketimbang amal besar dilakukan di luar hari yang enggak istimewa. Dia mengambil contoh gini, benih apa benih itu? Bibit tanaman ditanam di tanah yang subur, dia akan menghasilkan buah yang bagus. Jadi hari ini perbuatan kita harus benar, Allah cinta ketimbang hari-hari yang lain. Maka isi dengan sebaik-baiknya. Ada yang nanya, qalu wala jihad ya Rasulullah, gimana orang jihad? Perang. Wala jihada, tetap orang jihad di luar bulan ini dengan orang yang cuma sedekah kecil kalah pahalanya dengan orang yang berbuat baik di bulan ini. Illa, kata Nabi, kecuali orang yang jihad itu keluar dari rumahnya malihi wa nafhi lam yarji, dia perang gak balik lagi. Artinya orang yang mati syahid baru dia lebih hebat dari orang yang kayak gini. Jadi hari ini apapun kebaikan kita itu lebih dari hari yang lain. Makanya momen-momen tanggal ini dijaga. Nih ya, Bukhari ini dia ininya. Itu udah saya coba ya Pak di balik halaman 2, di fotokopi kedua, sebelah kanan. Mari kita hidupkan hari-hari ini dengan melakukan amal. Apa sih amal soleh? Amal yang baik. Amal baik itu banyak, nggak perlu macam-macam. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 78 hadis nomor 26, kayaknya saya agak terbayang. Likulli muslimin shodaqotun, setiap umat Islam wajib sedekah. Hendaknya sedekah, khususnya kurban. Kalau sahabat berkata, lima lam ya Rasul, gimana kalau saya nggak bisa kurban? Karena uang 3,5 juta atau 3 juta kambing saya nggak kuat. Kontrakan aja belum saya bayar, anak 3 bulan sekolah. Apa kata Nabi? Ini dia. Pak yakmal bil yadaika. Udah, kalau kamu nggak mau kerja dengan tanganmu, siapa tahu menghasilkan sesuatu, bisa sedekah. Nanya lagi sahabat, kalau ada orang tangannya nggak bisa kerja, gimana ya Rasulullah? Kan dia stroke. Nabi bersabda, kul ma'rubi wa nahan 'anil munkar. Ajak aja orang berbuat baik. Karena nggak bisa, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di At-Taqwa tanggal 10 ada Idul Kurban. Ayo kita meriahkan, ayo pakai mulutnya. Ada yang nanya lagi, saya nggak berani kalau kita harus gimana? Kul khairon, ngomong yang baik-baik aja. Jadi jangan ngomong yang negatif. Gini, ya Allah, maaf ya Allah, tahun ini saya nggak bisa. Saya dukung, saya bantu narik-narikin jatuhin hewan. Kita doakan supaya acaranya lancar dan seterusnya. Jangan dibalik. Saya curiga nih sama panitia. Kayaknya nggak segitu harganya. Udah korban kagak ngomongin orang ribet dah. Kayaknya enggak 22 harganya 21 juga kayak segitu tuh. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kata Nabi, jangan ngomong yang negatif. Tidak amal soleh. Hari ini ibu yang biasa beli nasi uduk 2 bungkus beli 3. Yang satu kasih orang lain yang membutuhkan. Gila bener. Pak Haji, nih Pak Haji itu, kalau Pak Haji itu hari ini ada yang ngajak makan, mau nggak? Loh, buat apa ya? Coba ajak temannya, Bu Haji, ayo kita makan soto situ yuk. Lah, orang ibu-ibu enak banget ya. Itu kayak apa rasanya? Ibu-ibu ngajak temannya makan soto. Hari ini soto yang dibayarkan cuma 15.000, pahalanya luar biasa. Iya. Apalagi ngajak ustazah diajak tuh, diajak makan.
Ajak guru maka mau keren. Saya tuh sering ajak guru. Guru iya, mas guru pasti mah. Ya, nggak usah muluk-muluk ya. Ini mulai hari ini ya Allah, mulai hari ini saya mulai niat setiap masuk ke masjid ini saya akan naruh uang 5.000 minimal, dan 5.000 aja. Pokoknya ya Allah, mulai hari ini saya mau naruh uang 5.000 di kotak itu. Bayangkan sekarang isinya saya hitung 5.000 ya sehari. Berarti kalau sebulan 150.000. Tuh sendiri ya. Berarti ada uang 50.000. Kalau 10 orang, tuh selanjutnya cepat kita kan 1,5 juta. Kalau 100 orang 15 juta sebulan ya. Berarti kalau 10 bulan di situ ada uang 150 juta. Cukup dengan 5.000. Gak usah pakai proposal tahun depan. Anak yatim keren. Gak usah lagi nanti nasi uduk, masan aja Abu Salim makan. Karena ada uang 150 juta. Taklim ini nggak gini lagi, nggak. Wah, berarti taklim tahun depan jus. Duitnya banyak. Kenapa? Karena tidak membiasakan diri bersedekah dengan sederhana. Ternyata luar biasa. Berat rasanya, tapi Masya Allah. Jadi mulai hari ini siapa yang sedekah 5.000, baca Quran walaupun 1 ayat, pahalanya beda. Senyum sama temannya, hai. Di delete, masuk lagi. Di grup, masuk lagi. Itu pahalanya luar biasa. Karena bisa jadi ini Julhijjah terakhir. Gak percaya, saya buktikan sekarang. Hari Sabtu kemarin, apa kuliah saya gak ikut. Hari Sabtu kemarin kami diajak silaturahim 42 bus ke Anyer. 42 bus ke Anyer. Salah satu yang ikut di kami itu namanya Pak Selamat. Duduk di saung bertiga, makan gak mau, minum gak mau, cuma dia merokok aja. Pulangnya meninggal dunia. Sehat, wah kuat. Untung gak meninggal di Anyer. Gumuk banget. Kebanyakan makanan inang. Ya, kita khawatir ya. Amal soleh yang kita lakukan hari ini beda dengan yang lain ya. Saya tulis dulu ya. Nah ini dia nih. Berpuasalah. Jangan gak puasa minimal hari Kamis. Yang paling bagus hari Rabu. Namanya hari Tarwiyah. Ya, hari Tarwiyah itu tanggal Rabu besok, hari Rabu hari tanggal berapa? 8 kita puasa. 9. Siap mansoma Tarwiyah kafaratun sanatan. Siapa yang puasa 1 hari di hari tanggal 8, Allah ampuni dosa yang setahun lalu. Kita puasa, apalagi dari mulai tanggal 1. Wah, dan minimal hari Rabu besok, Kamis. Jangan nggak puasa. Ternyata jam 5 ada yang bawain durian, bodo amat, pokoknya kita puasa, biarin. Nah ya Pak, ya kita puasa. Bagi yang mau, nah, jemaah kita pergi haji gak hari ini, tahun ini Pak Haji? Gak ada ya? Ada teman kita Pak Is, bersyukur yang pergi haji. Kita yang gak pergi haji selalu beroptimis, ya Allah. Jangan takut, apa namanya sekarang white English ya, nunggu lama. Jangan takut, Allah Maha Kuasa. Saya buktikan sekarang. Guru kita namanya siapa? Bapak mertuanya Ustaz Hasan Fahmi, Haji Abdul Razak Haidir. Bapak Haji Razak Haidir itu orang Tegal Parang. Dia 27 tahun di Mekah. Awalnya kecil, bapaknya Abdul Haidir. Itu Abdul Razak Haidir Kiai itu kecilnya pengen pergi haji, tapi bapaknya orang gak punya.
Tugasnya dia motong daun pisang, dijual itu daun pisang yang buat itu. Setiap ada pesawat terbang, dia lihat ini, kapan saya ke Mekah, kapan saya ke Mekah, dia lihat kapan saya ke Mekah. Kesenangan anak ini piara burung. Nah, sambil menebak burung pisang, kadang burung digantung di atas, dibuka, siapa tuh ada burung masuk. Nah, dia burung. Tiba-tiba ada burung cucuk rowo. Dulu kan cucuk rowo terkenal, sekarang kan okai. Masuk ke kandangnya, kejebak. Nah, itu burung bunyinya luar biasa. Dibawa pulang, digantung di rumahnya. Ada orang hobi burung nawar, Cina. Mau nggak saya beli burung? Nggak, jangan. Nggak, berapa kamu mau? Saya nggak jual, saya boleh jebak. Itu burung makin ditawar makin bunyi. Saya mau berapapun, cuma apa kata Pak Kiai kecil. Kalau mau tukar berangkat saya haji, beres. Disiapkan paspornya, disiapkan segalanya. Itu burung yang dia jebak dibeli sama Cina untuk berangkat haji plus uang saku. Cuma naruh jebakan, dia pengen kalau kasih jalan keluar. Karena niatnya serius, dia doa. Jangan coba bapak-bapak pulang nanti taruh kandang burung di rumah kita ya. Insya Allah burung gereja yang masuk. Ya kan kita beda, makomnya beda. Ini Allah mudah caranya. Jadi jangan pernah putus asa. Terus ya Allah, gimana caranya? Maaf. Setiap sujud, kalau lagi sembahyang sunnah, bilang gini, sujud dalam hati, labbaik Allahumma labbaik, labbaik basyarika labbaik. Jawab, aku pengen, aku ini ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ngomong gini karena memang saya dapat dari orang, karena begitu aja. Allah, asal pergi mau nggak pergi ke sana? Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Ya. Jangan lupa. Nah ini dia, saya bacakan dulu hadisnya. Ya. Oh, di mana? Tahu di bawah nanti ya. Bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini, tahun ini ikut bersama-sama kurban di sini. Ya, yang udah luar biasa, masya Allah. Itu, wah, Allah Akbar, dah tak ternilai lah. Ya. Jadi tak ternilai harganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ini, kalau misalnya ada kolektif sapi nomor 1, ada nama A, B, C, ternyata di situ ada nama Pak RT yang kita nggak demen. Ada nama Pak RT, ya, ini RT ini dulu nyusahin saya. Boleh nggak nama si pindahin ke kambing nomor sapi nomor 2? Nggak perlu. Kan ini sapi nomor 1 ada A, B, C, terus di situ ada yang kita kagak demen orangnya. Yang dulu nyakitin kita, gua gak mau di situ. Kenapa emang? Ntar saya kagak mau disorot naik sapi sama dia. Gak ada hubungannya. Nggak perlu. Allah Maha tahu. Fasihu niyatakum qoblal amal. Kata Ibnu Ruslan dalam kitab juga, luruskan dulu niat kita sebelum beramal. Pasrah. Ya. Ini saya mau terusin dulu ya, ini karena kita jangan terlalu. Sekarang hukumnya dulu. Maaf ya Bapak. Hukum korban itu wajib. Satu, ada yang bilang sunnah. Perhatikan dulu ini. Ini meluruskan ya. Paman kola udhiyah, paman kola niatul kurban. Siapa orang yang bilang ini? Pak Ustaz Sahari, saya ikut kurban ya, maka jadi wajib hukumnya. Saya ulangin ya, Pak Ustaz Sahari, saya ikut bayar ikut kurban, maka jadi wajib, haram dia makan dagingnya. Nggak boleh bilang saya ikut kurban. Yang boleh gini,
saya ikut sunnah kurban. Nah, ya, jadi kalau nitipin uang bilangnya saya niat ikut sunnah kurban. Jangan bilang saya ikut kurban, maka wajib, nggak boleh makan dagingnya. Dan ini anaknya kita ngaji, bilang saya niat sunnah kurban, maka jadi boleh makan dagingnya buat yang berkorban. Sekarang ngomong status hukum. Menurut Imam Abu Hanifah, mazhab tertua, wajib bagi orang yang punya rezeki, punya uang, ikut kurban. Kalau nggak kurban haram hukumnya, dosa. Dalilnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah demi Allah Tuhanmu wanhar, maka kurban. Wanhar itu isim amr, fi'il amr. Fi'il amr ya dulul wajib. Ya. Kedua, man kana lahu sa'atun wala yuduha falam yaqrabbana musolana. Kalau ada orang tua tangan kita yang hadir punya rezeki, mobil punya, motor 3, kontrakan ada, deposit punya, gak korban, apa kata Nabi? Sangat tercela hidupnya. Ikut wajib, karena kata ini enak nih. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal nggak wajib, tapi hukumnya artinya nggak korban pun nggak apa-apa. Tapi iseng-iseng nih sekarang. Besok Idul Adha, kita mau korban ya, pas punya uang lah ya, mau korban. Ternyata ada keponakan nggak bayar sekolah, udah 6 bulan. Ayo sekarang iseng-iseng, lebih hebat mana, lebih mulia mana? Bayarin keponakan sekolah atau korban? Sekolah, karena wajib. Mertua, ada adik atau kakak kita lagi nggak punya, kesusahan hidup, kontrakan belum bayar, dan pokoknya lagi kebutuhan. Kita ada uang 3,5 juta. Pilihannya 2, korban kolektif atau bantu keluarga. Keluarga itu jariah yang selama-lamanya. Ya. Jangan begini, gua ambil lagi ide ya. Enggak, itu malah ini kan kita memang masya Allah. Artinya status ketika ada masalah. Saya kembalikan dulu, ini hukumnya sunnah. Ini dalilnya umirtu bin nahri wa huwa sunnatun. Umirtu kata Rasulullah, aku diperintahkan wajib bin nahri berkurban. Wa huwa kurban itu sunnatun, sunnah buat siapa? Lakum, buat kamu umat Islam. Buat kita kurban itu sunnah, buat Nabi wajib. Pilih yang mana ini? Pilih yang imam ini apa ini? Enggak. Korban tahun ini, mau pilih yang ini apa yang ini? Ya, ada yang berani. Enggak, mau pilih menurut Abu Hanifah apa Imam Malik CS? Tuh, kan takut kan tuh kalau ngomong yang pertama. Karena gini, dirawat di rumah sakit 5 hari. Kata dokter, jangan kena air ya Bu, Pak, apalagi kena debu. Berarti mau sholat nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, tapi wajib sholat. Jangan lupa Abdul Mak namanya. Dirawat, diimbus macam nggak ada air, nggak boleh kena air, nggak boleh kena wudhu, tetap wajib sholat. Begitu Johor, sholat 2 rakaat kosor, asar kosor, selama 5 hari. Berarti sholat 5 hari, 5 kali 5, 25 waktu. Tidak wudhu, tidak tayamum. Apa solusinya? Pulang ke rumah sehat. Kata Imam, maaf ya, kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang yang kayak gitu tuh 5 hari pulang iada, wajib dia ulang sholat. Kenapa? Kemarin dia sholat gak wudhu, gak tayamum. Jadi 5 hari ganti Johor, asar, terus 25 waktu. Kata imam ini, ya. Kata Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah gak perlu. Udah dianggap sah.
dia sembahyang 5 hari walaupun tidak wudu dan tayamum. Saya mau nanya sekarang tentang sakit, pilih mazhab yang mana? Hah? Tuh Abu Hanifah. Tuh kalau yang gini Abu Hanifah kan? Sholat witir itu yang kita lakukan yang ganjil itu, kata Abu Hanifah wajib hukumnya. Tapi kata Imam Malik, Imam Syafi'i yang sunnah. Pilih yang mana? Sunnah. Kalau korban, nah ulama sepakat ya juzul naklul mazhab. Seseorang boleh pindah mazhab dalam keadaan tanda kutip, bukan milih-milih selamat ya. Kalau kayak gini gue pindah enggak. Ini mohon maaf. Sebagian teman-teman itu kunut itu sunnah ya, boleh kunut boleh tidak, tapi pahalanya beda. Tapi adabnya kalau imamnya kunut, kita yang nggak biasa kunut amin, karena adab. Saya ulangin ya, imamnya kunut, kita nggak biasa kunut, amin. Memang apa masalahnya amin? Cuma bilang ya Allah, kan Allahumma hdina bimana, ya Allah bimbing saya, amin. Kan enak. Ya Allah bimbing mau. Itu kayak apa rasanya? Allahumma hdina biman hadai wa afina. Ya Allah selamatkan aku di akhirat. Gak mau? Mau kemana? Cuma amin. Saya ulangi, kalau imamnya kunut amin, walaupun kita tidak. Sebaliknya, kalau imamnya nggak kunut, kita jangan amin. Imamnya nggak kunut, amin, amin. Ini kebanyakan amin ya orang. Jadi itulah hukum. Jadi saya ulangi kayak gini, kita mau hukum dan status hukum. Jadi bagi yang punya rezeki, masya Allah, tetek sebanyak bulu hewan yang ada di tubuh hewan, pahalanya Allah. Amal yang paling hebat itu memang sedekah. Puasa buat siapa pahalanya? Diri sendiri. Sholat, haji. Tapi kalau sedekah, Abdul Ahmad idkhalus surur di qulubil mu'minin. Sebaik-baik ibadah adalah nyenangin orang lain, terutama bintoam, kasih makan. Coba nih pulang tadi, ada yang nganter sembako, Bu, assalamualaikum Bu Haji, waalaikumsalam. Ada rezeki dikit. Saya mau nanya, sedang gak kita? Tuh kencang jawabannya. Kita pulang dari sini ada yang gegemin uang ini, tangan bisa, ada sedikit rezeki. Senang orang lain. Bisa ada waktu nggak ya ntar habis Johor kita ke pagi sore? Mau? Enggak mau. Kalau nggak mau kesentuh ya? Mau. Saya mau kalau makan. Ya, karena pahala. Susah. Nabi Muhammad, Aisyah, tolong masak ya, banyakin buahnya dikit, bagi tetangga. Loh, keren. Jangan buahnya doang, tukang belum. Kita gini, mohon maaf ya, maaf. Nah, ini saya ngomong masalah ini. Boleh nggak kurban buat yang meninggal dan seterusnya? Ini ada, ya. Ya, tadi dulu dong, bola aja dah. Nih, kita ngambil yang punya tadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin, kan sepakat gak berani ngomong wajib. Ya, kurban itu hukumnya sunnah. Sunnah yang pertama namanya sunnah ainiyah. Artinya gini, di rumah itu ada suami, istri, anak 2, kan 4. Yang bagus itu setiap orang 1 ikut-ikut. 3,5, 7, 14 juta. Atau beli sendiri. Itu yang ainiyah. Pribadi 1 ekor seorang. Itu yang sunahnya ainiyah, pribadi. Ada sunnah namanya kifayah. Cukup seorang yang kurban. Nih di rumah suami, istri, anak
anak. Ya Allah, amin ya sunat kurban. Pahalanya untuk kami sekeluarga. Jangan bilang begini, tahun ini papa ya, tahun besok mama. Siapa yang saya jamin besok hidup? Gak boleh. Saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Rabb, Nabi Muhammad sedang nyembelih kambing. Ya Rabb, taqabbal, terimalah an Muhammad. Terimalah ini kambing dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan juga buat keluargaku, anak istriku dan cucu-cucuku. Wa min ummati Muhammad, dan aku niat ya Allah bagi umatku kelak yang gak mampu kurban, aku korbankan hari ini. Jadi titip ke Ustaz Sa'ali saat saya ikut sunnah kurban, tetap atas nama bapak atau ibu, tapi dalam hati saya buat keluarga. Kalau nggak bilang begitu, pokoknya buat saya ya, kata suaminya, kata istrinya, bisa jangan dimasakin biarin. Begitu makan, oh nggak ada nasi, kami udah makan mas. Nggak diajak, lo tuh aja nggak ngajak-ngajak. Nah, jadi Allah begitu dahsyat ngasih cara jalan keluar, ternyata kebersamaan keluarga rumah. Maaf, yang kedua, bagi keluarga kita yang sudah tidak ada, seperti almarhumah saudara kita, teman kita, bunda kita Ibu Darmayati, Ibu Bapak Darmansa, ada namanya tercantum. Itu dalam rangka saya tanya beliau, niat pahalanya buat almarhumah, bener. Tapi kalau bilang gini, ini atas nama almarhumah, nggak boleh. Karena kurban buat orang yang hidup. Dalam hati bilang, ya Allah, saya kurban, niat pahalanya buat istri atau suami. Pak Maman kalau saya ikut Abu aja ya. Saya udah lihat tuh. Tetap Pak Maman jangan bilang itu. Ya Allah, saya niat ini untuk almarhumah istri saya. Ya, niat sunnah ya. Ya, jadi maaf saya meluruskan saja, niatkan untuk almarhumah, untuk almarhum. Karena kurban itu memang untuk yang sedang hidup. Ilal wasiat, kecuali ada amanah waktu yang masih hidup, Mas, Pak, Bu, nanti kalau tahun depan aku nggak ada umur, tolong ya, aku kurban. Jadi saya ulangi, kurban itu ya. Baik, ya terus ini kita sangat tujuh aja paling top. Nah, sekarang makan daging kurbannya. Ini kalau yang nazar, yang tadi ini misalnya saya korban, nggak boleh dimakan. Ada yang nazar, kalau anak saya lulus, saya ikut korban, maka secuil dagingnya pun nggak boleh dimakan oleh yang pengorban, karena nazar. Ini kalau rumah laku nih, saya ikut korban, maka nggak boleh makan dagingnya, karena dia nazar. Ini kalau sembuh dan seterusnya ya. Seterusnya kalau nazar nggak boleh. Kalau nggak nazar, boleh sunnah kurban nih, makan daging kurban. Usahakan dimakan dagingnya, walaupun sedikit. Ada yang bilang gini, kata dokter nggak boleh, dikit. Yang nggak boleh kan 3 kilo ditelan, dikit. 1 susu. Karena kenapa? Tabarok, ngambil keberkahan. Beda daging kurban di lain itu, karena dia ada keberkahan yang khusus. Allah yang bilang, ambil makan akil bil barokah, makan sedikit karena ada keberkahan. Pertanyaannya, maaf, daging kurban yang di sini di kampung kita yang afdal mana? Unta, sapi, atau kambing? Ya, ada jumhur mengatakan yang paling afdal kambing. Alasannya ini, karena Nabi Ismail itu ketika ditukar dengan apa? Nah, kan bukan burung otak, bukan kerbau. Ulama yang bilang begitu. Tetapi jumhur berpendapat daging kurban yang dimaksud adalah di mana hewan itu tempat orang sedang makan dagingnya. Contoh, orang Arab senangnya makan daging apa? Unta.
Arab tuh unta, maka benar yang afdal adalah unta. Nabi Muhammad selalu ngomong tamar, kurma, ditamar, sedekah dengan kurma. Karena di Arab umumnya tanamannya apa? Nggak pulang, kata Nabi, coba sedekah dengan melinjo. Ya, nggak ada melinjo di sana. Di sini kita apa aja boleh. Jadi kalau di Mekah yang afdal ibil, kemau, unta. Kalau di sini besok ada unta, cocok nggak? Nggak cocok. Lah, ada unta, astagfirullah, sehari lagu apa? Udah gitu menceng di Ragunan, mabok. Mabok sehari. Karena orang pertama nggak doyan. Jadi yang benar itu adalah di mana orang senang makan hewan apa. Tuh, ini kalau ada unta, pertama nggak ada yang berani motong. Kedua di komplain, masalah udah viral dah. Apa lagu apa panitia baru? Unta pakai di Ragunan ngambilnya, nggak boleh. Ambilnya, ya. Nah, ya. Di sini ada unta dan kambing karena di kita ada orang yang senang kambing dan senang. Bener, ulama sepakat cari orang senangnya kuda. Maaf, daging kurban tidak boleh ditunda sampai melebihi sekian tahun. Kayak dia ada balai itu kan, kurban sama kambing, nanti kambing kemah di kaleng, maka menjadi haram. Karena dia mesti dimakan terus di hari-hari Dzulhijjah. Oh, beda. Yang ketiga, maaf, bedanya daging kurban dengan daging akikah. Kalau daging kurban wajib disedekahkannya mentah. Mentah. Kalau akikah matang. Logikanya sederhana nih, akikah satu ekor dipotong, dibagi 60 orang, mentah, bayangin kan? Ya, kambing kecil, dibagi 60 orang, diantarin mentah, ini jadi fitnah. Ini apaan ini kan? Jadi haram hukumnya kalau daging akikah mentah, sebaliknya daging korban mentah. Jadi di sini udah benar ya. Berapa yang pengorban boleh ngambil maksimal? Boleh semuanya nggak? Boleh, boleh. Tapi bawa pulang mana? Tadi mengorban kan buat orang lain. Kok dibawa semua? Yang paling bagus itu dua ngambilnya. Kalau enggak hatinya atau kaki. Paha. Ada yang nanya, paha belakang apa paha depan? Hei, yang namanya paha sih mau nanya belakang apa depan? Kau depan berlengan. Nah, karena manusia ini berdiri. Nah kalau hewan kan, jangan nanya paha belakang, otomatis paha di belakang. Kalau yang ini tangan namanya. Jadi kambing dan sapi yang depan itu namanya kaki, paha bukan? Bukan, pahanya di belakang. Pakai nanya panitia, paha depan, paha belakang, paha yang panitia. Depan tuh lengan, nah kesel saya belakang. Adik bilang gini, saya titip ya, insya Allah saya catat paha. Tapi kan saya panitia, boleh dong palanya. Itu kami udah melihat hilang, pahanya hilang, palanya hilang. Anaknya jadi panitia nyari sampah, nyarikan dikasih kaki kiri, apa lengan kiri. Itu kambing pahanya hilang, lengan kirinya sama pala kagak. Kebetulan istrinya masak kebantuin, dapat juga paha yang kanan, kiri. Itu kambing tinggal tangan kiri atuh nih. Pesen juga, mak saya minta hatinya. Kata panitia, udah bawa pulang aja nih. Itu, masya Allah keterlaluan, bener ya udah serahin aja. Baik, sekarang yang keempat. Boleh nggak kita naruh kambing, tapi nggak doyan kambing? Mintanya daging sapi. Boleh nggak? Boleh. Tapi izin dulu sama Pak, saya memang keluarga sebenarnya kambing. Minta izin, boleh nggak besok kalau dapat jatah saya tukar
paha kambing saya boleh nggak tukar sama paha kambing sapi? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kegedean sapi lagi, mabok lagi. Ya. Ini namanya akal-akalan. Jadi sekedar boleh. Baik, yang kelima pertanyaannya, boleh nggak daging kambing sapi dimasak untuk makan panitia? Haram. Ila biizni ahlihi, tanpa seizin yang punya. Bu Haji Lina kurban sini, kita bilang Bu Haji, boleh nggak sebagian kecil ini? Silakan. Karena itu untuk kebersamaan orang. Kalau mau gini caranya. Abu Bakar, kamu mau korban? Mau ya Rasulullah? Umar, siap. Utsman, siap. Ali, siap. Bilal? Nangis Bilal. Kenapa Bilal? Aku gak bisa ya Rasulullah. Aku cuma beli entok apa yang tadi? Soang, gede. Nah, kalau kita ayam, ya udah. Bilal beli ayam, entok bebek, dimasak, dibawa ke masjid buat yang kerja. Nabi bilang, ahsantum amal. Jadi yang besok aku buat ayam di tangan beli, bawa ke sini. Keren. Pak Is, Pak Musasari, ini ada buat teman-teman kerja. Bisa minta pala kambing nggak? Iseng aja tadi kan, jadi masih dimintanya juga. Ya, jadi sekarang ibu maaf motong hewan, ternyata di rumah ada ulang tahun. Boleh nggak lagi ngomong buat pesta? Boleh. Yang jadi fitnah, ibu minta tolongin potong di sini, itu kambing seekor, diminta utuh itu dibawa pulang, habis ibu dah, habis diomongin dah. Ternyata minta potongin doang di sini, di rumah buat pesta. Tahun depan ibu potong diri aja. Boleh. Oke, kita tutup ya. Kepada siapa yang sisanya dibagi? Jangan bilang begini pun masih ulang yang tadi yang sepertiga. Enggak, saya ikhlas, memang benar kata Allah, kul minha, makan walaupun sedikit. Kadar itu beda, makannya sedikit supaya keberkahan tertanam di tubuh kita, hasil hewan kurban yang mulia dari darah daging, maka menjadi haram tersentuh neraka. Itu maksudnya. Makan sedikit ya. Sedikit kalau sampai 13 hari banyak kan? Pagi sedikit, siang sedikit, sore sedikit, malam sedikit, mungkin jadi banyak ya. Kepada siapa? Ini kita tutup aja, saya nggak bacakan hadisnya. Kepada umat Islam, usahakan yang miskin dulu. Kan orang miskin jarang makan daging, harapannya cuma istilah ada doang. Ada yang beli tusuk sate dianterin kagak. Dia beli tusuk sate ditungguin, tusuknya dulu dia punya, anterin kira. Allah ingin memastikan makhluknya di 4 hari itu menikmati hewan yang Allah ciptakan. Anterin. Orang miskin dulu, orang kaya kasih. Kalau bisa orang yang nggak pernah korban anterin rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, malah ada titipan dari masjid. Masya Allah, pakai tupperware, tulisin yang terhormat. Ibu haja, kan 3 kali haji. Ya. Taruh di situ. Taruh di rumahnya, kasih. Dia nggak korban di sini. Untuk menyentuh, wida, dia jentuh. Masya Allah. Ini buat anak ya, buat ibu semua ada manfaatnya. Waktu depan begini, malu dah, dan besok ikut dah korbanku. Kalau enggak tahun besok kasih lagi, terus kasih lagi. Orang kaya lain dengan zakat, bahkan lebih ekstrim. Kata Nabi, yang non muslim pun, karena dia malu-malu, kasih yang non muslim, karena sama-sama malu Allah juga. Itu bedanya zakat, bedanya kurban dengan zakat. Kasih, nanti berharap siapa tahu Allah beri hidayah kepadanya, jadi tertarik menjadi muslim.
Atibu biha minha, makanya kurban kita, ya. Bersyukur sekali lagi kita yang berada di sini, ya, kita berkorban, ya. Di situ nggak cukup, saya tutup yang apa? Ya, dia nanti apa? Ya jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin ya Pak Haji ya, ini libur, kita ada pertanyaan. Ini Pak Ustaz, ya, agak meragukan sedikit ya. Ya. Mau korban, tapi uangnya kurang. Uangnya kurang. Ya. Ditambah dengan keluarga. Nah itu harusnya di atas nama siapa? Mau kurban? Mau korban. Duitnya kurang. Terus? Ya, ditambah sama kakaknya, sama adiknya. Oh iya, kekurangannya. Di atas nama siapa? Baik. Ini sejauh itu kan. Katakan mau ikut di sini 3,5. Uangnya baru dari 500 kan kurangnya jauh. Iya. Ya kan jika nih segitu ya. Kan dibalik aja ya. Kita balik ke salah ya. Jadi uangnya kekurangannya ya 3 juta kurangnya. Uang 2,5 juta. Punya uang 2,5 juta, sementara 3,5 ya. Maka di sini butuh orang saudaranya ngasih tambahan 1 juta. Perhatikan tadi yang disebut sunnah kifayah, sunnah kebersamaan. Contoh jenazah di sini kalau nggak ada yang nyolatin sepuluh tangan dosa. Tapi kalau ada yang nyolatin 1 sepuluh tangan nggak dosa. Nah orang yang sunat kurban uangnya pas-pasan, ternyata ada keluarganya nambahin. Kayak tadi, nih dia. Kalau yang lebih legowo nih Bu Haji Al kan mah tahu. Masya Allah, gimana ya kalau dicatatannya nama kamu pada kasih juta. Ya. Tapi pahalanya buat kita rame-rame. Pasti gila yang tadi. Kalau kata yang kalau kita ngotot, enggak. Aku kan 2,5. Aku aja yang 2,5. Kata yang ini, saya ambil 1 juta sini. Kayaknya jadi. Ayo, kamu atau saya? Kata, saya kan 2,5. Ya enggak sini 1 juta. Kagak jadi akhirnya. Udah Allah Maha tahu atas nama siapapun. Yang penting sebut nama-namanya yang tadi. Karena Allah Maha tahu innamal a'malu binniyat. Tuh. Jadi jangan gara-gara jadi ribut. Saya ketemu orang kemarin, orang-orang kaya, high class, ada 11 emak-emak zaman sekarang, kaya-kaya, naik high-rise, nyewa mobil apa Elok ya, Elok, 11-11nya mau diantar yang pilihan 11 beda-beda. Kok saya duluan. Nggak mungkin, kata suami saya dengar, mana mungkin mobil menatu maunya pertama 11 orang, gimana sih Bu? Harus bisa, pintar supirnya. Gini, saya di sini tersambil taksi, pasti bareng jalannya. Wah iya juga ya, kan mau balik lagi nggak bisa Bu. Jadi kembali nyanyi, Ibu Haja. Jadi soal tadi ada yang nyumbang atau menambah keluarga, mau nama siapapun tetap masuk, kan atas nama keluarga, ya, gitu. Yang kedua apa? Ya. Kalau kita di sini, kita mau korban di kampung. Nah, aktornya yang mana? Baik, pertanyaan lagi nih. Saya jawabnya di sini. Wa'budullaha wa la tusyrik billah wa bil walidayni wazil qurba. Ini urutannya ya. Pertama pasti kita beribadah kepada Allah. Kedua kalau berbuat baik sama orang tua. Wazil qurba, kerabat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di kampung kita di Jawa, di kampung ya, orangnya sangat lebih. Nah itu
Jadi kalau panitia misalnya belinya di nggak sampai kalau 23,5 kali 7 berapa? 22 juta ya. Nah, katakan dibelinya harga 21 sah. Kenapa? Yang sejuta operasional. Itu udah benar tuh kalimatnya. Buat transportasi, buat penjaga, itu yang benar. Yang nggak boleh nggak ada transaksi. Lalu maaf belinya 21 haram yang sejuta. Buat ngeteh haram. Karena gak ada transaksi jam kumpul, maka biasakan ada kayak gitu tuh. Sudah berikut operasional, bener. Oh, jadi jangan dimintain lagi. Mana uang potongnya? Kata ibu-ibu, Mak, kalau itu gini aja, kantin saya sebelah, saya bawa. Enggak, jadi nggak usah bener yang kayak gitu. Itu jalan keluar yang paling mudah, tepat sasaran. Ya. Jadi nyaji kalau ada di kampung kita yang membutuhkan, Nabi mau begitu. Saya rasa itu saja ya Pak, kita usahakan di tanggal ini 5 hari masih sekecil apapun perbuatan kita jangan diremehkan. Jangan-jangan tidak dari doa Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nanti pulang kalau beli makanan kasih teman, kasih saudara yang punya orang tua diantri. Ini hari mulia, Masya Allah, dibeli makanan yang berenak. Maaf, saya janjinya mau jam 6 berapa ini. Minta maaf ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratul Fatihah wa bil mujazil bid'ah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair wahtim lana bil khair wa husnil khatimah. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.